Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang uji normalitas. Nah, apa itu uji normalitas? Uji normalitas untuk menilai sebaran data pada suatu kelompok atau variabel terdistribusi normal atau tidak. Berdasarkan berbagai pengalaman empiris, data dengan jumlah sampel lebih dari 30 atau N sama lebih dari 30 diasumsikan berdistribusi normal atau dapat dikatakan sebagai sampel besar. Untuk memberikan kepastian data normal atau tidak, distribusi normal atau tidak, dilakukan uji normalitas. Karena belum tentu data lebih dari 30 berdistribusi normal dan kurang dari 30 tidak berdistribusi normal. Nah, tujuannya untuk apa? Keperluan analisis selanjutnya. Kalau terdistribusi normal bisa dilanjutkan dengan uji parametrik seperti itu. Dalam statistika induktif harus diketahui model distribusinya. Dalam uji hipotesis diperlukan asumsi distribusi gugus data, misalnya distribusi normal. Nah, terdapat beberapa cara untuk mengetahui normalitas suatu data. Menurut Dahlan, tahun 2017, distribusi normal adalah distribusi nilai yang sesuai dengan kurva Gaussian, di mana 68% berada pada simpang baku minus 1 sampai dengan 1, dan 95% pada simpang baku minus 2 sampai dengan 2. Metode deskriptif untuk cara uji normalitas ada deskriptif, ada analitis. Kalau deskriptif melalui grafik dan ukuran statistik, skewness, kemiringan, dan kurtosis keruncingan begitu. Metode analitis uji hipotesis ada Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors, chi-square, dan Shapiro-Wilk. Nanti yang akan kita bahas Kolmogorov-Smirnov dan chi-square. Metode untuk mengetahui distribusi normal. Untuk deskriptif dengan cara koefisien variance, ini dikatakan normal bila kurang dari 30%. Ini begini, berikut samping adalah rumusnya. Skewness minus 2 sampai 2, ini skewness per standard error. Kalau rasio kurtosis minus 2 sampai dengan 2, ini berarti artinya 95% ya, kurtosis bagi dengan standard error. Nah, untuk deskriptifnya gambar yaitu histogram, simetris, tidak terlalu tinggi maupun tidak terlalu rendah. Box plotnya juga simetris, tidak ada outlier, median tepat dibagi segi 4. Ada minimum, maksimum, kemudian kuartil 1, 2, 3 gitu. Normal QQ plot data menyebar sekitar garis, detrended QQ plot data menyebar sekitar garis. Untuk analitik Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. P lebih besar dari 0,05. Hanya saja yang membedakan adalah kapan kita menggunakan Kolmogorov-Smirnov, kapan menggunakan Shapiro-Wilk. Menggunakan Kolmogorov-Smirnov apabila lebih dari 50, jumlah sampelnya kalau kurang dari sama dengan 50 kita gunakan Shapiro-Wilk. Ini saya ambil menurut Sopyudin Dahlan tahun 2017. Untuk metode grafik ada histogram, box plot, dan QQ plot. Paling sering digunakan kalau grafik adalah error bar dan box plot. Kalau terdistribusi normal, ya distribusi normal maka ukuran pemusatannya adalah rata sebagai pemusatan, penyebarannya adalah simpangan baku. Error bar untuk gambarnya. Nah, kalau tidak terdistribusi normal, maka bisa kita gunakan nilai median sebagai pemusatan, lalu penyebarannya apa? Persentil. Nilai persentil yang bisa digunakan macam-macam. Ada minimum, maksimum, kemudian persentil 25, persentil 75, persentil 2,5, persentil 97,5, persentil 5, persentil 95, persentil 10, dan persentil 90. Nah, ini untuk histogram. Ini distribusi normal, pas di tengah-tengah gitu ya, tidak memiring ke kanan atau miring ke kiri. Sedangkan ini histogramnya sendiri, untuk dilihat ini gambarnya malah cenderung bergeser ke kanan, tidak di tengah-tengah. Nah, untuk box plot sendiri ada berapa area? Ada 5. Yang pertama adalah data terkecil atau ekstrim bawah, kemudian kuartil bawah, median atau kuartil tengah, kuartil atas, dan nilai terbesar atau ekstrim atas. Ini contohnya outlier, ini bawah, ini atas. Data terdistribusi normal itu tidak ada outlier, baik di bawah maupun di atas. Ini adalah nilai minimum, ini nilai maksimum, kuartil pertama, kuartil 2 atau median, dan kuartil ketiga.
Nah, yang baik adalah data distribusi normal, median ini tepat di tengah-tengah. Nah, selanjutnya ini yang namanya ini box plot ya. Ini tadi box plot, ini namanya whisker. Ini antara whisker yang bawah dengan whisker yang atas tidak sama panjang begitu, dan mediannya tidak tepat di tengah-tengah. Selanjutnya, data tidak distribusi normal karena terlalu banyak outlier. Nah, ini outlier tuh yang bulat-bulat seperti ini. Kalau ekstrim, dia tandanya bintang. Nah, box plot terdistribusi normal, ini normal karena antara whisker bawah dengan whisker atas terbagi secara simetris begitu. Nah, nilai median ada di tengah-tengah, meskipun ini tidak terlalu tengah banget gitu ya. Ini ada di tengah-tengah seperti itu. Kemudian tidak ada nilai ekstrim atau outlier. Nah, selanjutnya kita bisa lihat dari QQ plot. Nah, kalau QQ plot itu sendiri, ini ada garis normal, kemudian sebaran datanya itu di sepanjang garis ini, garis normalitas. Nah, lain halnya dengan yang satunya, dia tidak terdistribusi normal. Kenapa? Karena sangat jauh sekali. Selanjutnya ada detrended QQ, normal QQ plot. Kalau tadi ada normal QQ plot, itu garisnya membentuk garis diagonal. Sedangkan kalau yang detrended QQ plot itu seperti setara gitu ya, sejajar dengan titik sumbu 0 gitu ya, titik 0. Nah, ini sebaran datanya tidak terdistribusi normal karena banyak sekali data yang tersebar gitu ya, tersebar di sekitar garis. Nah, selanjutnya ini terdistribusi normal karena dia mendekati garis tersebar di angka 0,00. Selanjutnya, nah Oke, positive skewness. Kalau miring ke kiri, ya. Kalau miring ke kiri, ini kan ada terbagi kemiringan ya. Skewness itu adalah kemiringan. Positif itu miring ke kiri, kemudian simetris ini tepat di tengah, dan kemudian kalau yang di kanan adalah negative skewness. Kalau miring ke kiri artinya modusnya jauh lebih tinggi, median dan raratanya itu lebih rendah daripada modusnya. Tapi kalau miring ke kanan atau negative skewness, maka nilai median dan raratanya lebih tinggi dibandingkan nilai modus. Oke. Selanjutnya kalau di tengah-tengah yang jelas ya, min, median, modus berpusat pada satu titik begitu. Ya. Ini adalah rumus untuk mencari skewness. Bisa menggunakan kuartil, ini modus, nilai modus begitu ya. Modus itu yang paling sering keluar. Kemudian S-nya adalah standar deviasi begitu. Simpangan baku begitu ya. Ini positive skewness. Nah, sedangkan negatif skewness-nya ekor panjang lebih ke kiri. Kalau tadi ke kanan, ekornya lebih ke kiri. Sedangkan kalau tadi ekornya lebih ke kanan. Ya, ini simetris. Kemudian ada kurtosis. Kurtosis adalah keluncingan. Ini semakin runcing. Ini mesokurtik. Dan ini platikurtik. Bagaimana caranya? Kalau misalnya koefisien kurtosisnya, ini untuk mencari koefisien kurtosis. Kalau P90 berarti kita gunakan persentil 90. Dan P persentil 90 dan persentil 10. Tapi di sebelumnya kan ada rasio kurtosis per SA, standar error di depan tadi ya, sudah dijelaskan. Bila koefisien kurtosis 0,263, maaf komanya kurang gitu ya, maka terdistribusi normal atau mesokurtik. Jadi seperti ini mesokurtik. Kalau sama dengan ya, kalau lebih dari 0,263
maka leptokurtik, terlalu runcing. Nah, kalau yang kurang dari 0,263 flatikurtik. Oke, selanjutnya uji normalitas. Memang baiknya itu menggunakan yang analitis, perhitungan secara baik melalui Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk, Lilliefors, atau chi-square. Karena apa? Karena tadi untuk yang deskriptif itu sifatnya subjektif, karena memang antara pengamat yang satu dengan pengamat yang lain bisa jadi berbeda pandangan begitu. Ya, konsep dasarnya membandingkan distribusi data yang diujikan normalitasnya dengan distribusi normal baku, kemudian data yang telah ditransformasikan dalam bentuk z-score dan diasumsikan normal. P kurang dari 0,05 tidak terdistribusi normal. Apabila P lebih besar dari 0,05, data terdistribusi normal. Kelebihannya sederhana, tidak menimbulkan perbedaan persepsi antar pengamat, beda dengan yang tadi ya, yang grafik. Kemudian kelemahannya, jika data menunjukkan tidak terdistribusi normal, maka tidak bisa menentukan transformasi data untuk normalisasi. Jadi harus dilakukan transformasi data yang lain begitu ya, berbeda, cara yang berbeda. Jika data tidak normal, maka gunakan plot grafik atau menggunakan skewness dan kurtosis sehingga dapat menentukan transformasi yang tepat. Sehingga skewness itu dari kemiringan, kurtosis keruncingan. Nah, ini contohnya untuk Kolmogorov-Smirnov ada 15 orang mahasiswa dengan nilai ujian statistika. Ujilah distribusi normal atau tidak dengan Kolmogorov-Smirnov pada tingkat signifikansi 5% atau kepercayaannya 95%. Nah, langkah pengerjaannya yang pertama adalah susun hipotesis terlebih dahulu, kemudian frekuensi dari setiap data berurutan dari data pertama sampai dari terkecil sampai terbesar, kemudian frekuensi kumulatif, konversikan frekuensi kumulatif menjadi frekuensi dalam nilai peluang atau Fs, kemudian hitung nilai Z dari data pertama sampai data terbesar, data kecil sampai terbesar gitu ya. Kemudian cari nilai peluang pada tabel distribusi FT, susun Fs berdampingan dengan FT, kemudian carilah nilai maksimal selisih absolut atau Dmax dengan secara seperti ini. Ini tandanya adalah absolut gitu ya, Fs min Ft, maksimumnya berapa. Nah, hipotesisnya adalah hipotesis 0 awal, Fx sama dengan Ft. Jadi X-nya tidak terhingga. Data berdistribusi normal, kemudian H1-nya Fx tidak sama dengan Ft untuk paling sedikit terdapat sebuah nilai X. Nah, tingkat signifikansi 5%, karena signifikansinya 5%, 0,05. Nah, kemudian nilai kritis tabel Kolmogorov-Smirnov untuk alfanya 0,05, n-nya adalah jumlah totalnya dari 15, maka dilihat D di alfa 0,05 dengan 15 sama dengan 0,338. Jadi daerah kritis atau penolakan H0 jika nilai statistik uji D lebih dari 0,338, kalau H0 diterima apabila D kurang dari 0,338. Awalnya adalah hitunglah dulu rata dan standar deviasinya. Ini rata kita lihat dulu 85, 90, ini kan ada 100 ya, ada dari 50 sampai 100 nilainya. Kemudian ini F-nya adalah frekuensinya, berapa banyak orangnya. Ternyata 50 hanya 1 orang, 60, 65 itu ada 2 orang, 75, 85 masing-masing 3 orang begitu ya. Tinggal di bagi 15 begitu. 15 orang, 15 responden. Baik. Ini kita kategorikan dulu 50, 60, 65, 75, 85, 90, 95, 100. Nah, setelah itu kan kita tahu reratanya adalah 77. Jadi 50 dikurangi 77 sama dengan minus 27. Ini kita dapatkan X min X bar. Gitu ya. X min X bar minus 27. Selanjutnya
ini kan namanya distribusi frekuensi. Nah, maka yang dari kolom ini X min X bar itu dikuadratkan dikali frekuensinya, maka ketemulah kolom paling terakhir ini. Dijumlah 2990 dibagi N min 1. N min 1, N-nya 15 dikurangi 1 dengan 14. S kuadratnya simpangan bakunya ada 213,57, kemudian dikuadratkan menjadi 14,61. Kita ketemu nih kuadrat 14,61 ratanya, simpangan bakunya, maaf ya. Nah, selanjutnya tadi kan ketemu X datanya pertama 50, ini diurutkan lagi pertama, ini buat tabel seperti ini. F-nya 1, 2, 2, 3 dan selanjutnya ini adalah frekuensi dari masing-masing nilai data ini. Nah, kita lihat frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatif itu tinggal ini kolom pertama 1. Nah, kenapa ini jadi 3? 1 ditambah 2, 3. Ini kenapa 5? 3 tambah 2, 5. 5 tambah 3, 8. 8 tambah 3, 11. 11 tambah 2, 13. 13 tambah 1, 14. 14 tambah 1, 15. Nah, selanjutnya kita mendapat nilai Fs. Dari mana nilai Fs? 1 per 15. Ketemulah 0,0667. 3 per 15. Jumlah frekuensinya kan ada 15 orang kan tadi ya. 5 per 15. 8 per 15. 11 per 15. 13 per 15 dan seterusnya sampai 15 per 15 sama dengan 1. Nilai Z-nya. Z-nya tadi X data ini 50 dikurangi tadi ini raratanya X bar rata 77 minus 27 per S-nya 14,61. Jadi gampangannya memang dibuat ini dulu nih. X min X-nya adalah 50 dikurangi 77 ratanya sama dengan minus 27 dibagi 14,61. Sehingga ditemukan nilai Z-nya adalah Z-nya minus 1,85. Ini dihitung sampai ke 1,57 di data nomor 8. Nah, selanjutnya kita akan dapat FT. Nah, FT itu dari mana? Dilihat dari nilai Z ini dicocokkan dengan nilai tabel Z. Nah, setelah dicocokkan dengan nilai tabel Z, maka diperoleh di sini 0,0667. Nanti dikurangi 0,0323, maka ketemulah 0,0344. Nah, setelah itu diurutkan mana yang paling besar. Bukan diurutkan, lebih tepatnya adalah dicari mana yang paling maksimum, paling besar. Ternyata yang paling besar adalah 0,1276. Tadi terdistribusi normal kalau D-nya pada signifikansi 0,05 dengan jumlah frekuensinya 15, 0,338. Nah, 0,1276 kurang dari 0,338, maka datanya terdistribusi normal. Nah, ini tidak berada pada daerah kritik ya, sehingga H0 dapat diterima. Data terdistribusi normal. Nah, Sapir-Whorf menggunakan data dasar yang belum diolah dalam tabel distribusi frekuensi, diurutkan dalam dua kelompok konvensi Sapir-Whorf. Kemudian dapat dilanjutkan transformasi dalam nilai Z untuk dapat dihitung luasan kurva normal. Persyaratannya skalanya interval atau rasio, jenis-jenisnya kuantitatif, kemudian data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi, data dari sampel random. Untuk chi-square biasanya digunakan untuk menguji kecocokan data dengan distribusi tertentu atau uji goodness of fit. Kemudian didasarkan pada distribusi pendekatan, maka sebaiknya tidak digunakan jika frekuensi harapannya sangat kecil. Frekuensi harapan kecil itu kurang dari 5 gitu ya. Nah, maka lebih baik digabungkan dengan frekuensi lainnya untuk dapat terpenuhi. Nah, untuk chi-square itu ada nilai E itu adalah frekuensi harapan, expected, dan frekuensi pengamatan atau observe. Nah, nanti O itu diambil dari contoh pengamatan, kemudian E hasil kali
N dengan peluang luas di bawah kurva normal untuk interval yang bersangkutan. Selanjutnya digunakan rumus chi-square dengan derajat bebas atau dB K-3 dan taraf alfa. Oke, contohnya adalah terhadap tinggi 100 mahasiswa secara acak sebagai berikut. Ini setelah dihitung, X-barnya atau reratanya adalah 157,8 dan simpangan bakunya 8,09. Ini ada tingginya dibagi menjadi beberapa interval, 7 kelas ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 kelas. Dari 140 sampai 144 sampai 170 sampai 174 begitu ya. Ini adalah frekuensinya. Ditentukan batas untuk semua kelas interval. Interval pertama 139 sampai 144,5. Gitu. Gampangannya tuh untuk bisa tahu interval pertama batasnya adalah nilai minimum ini dikurangi 0,5. Nah, ini kita ketahui nilai Z-nya adalah minus 2,26 dan minus 1,64. Nah, bagaimana cara mencarinya? Normal baku Z-nya adalah X, data tadi, dikurangi mu, ini 157,8 per standar deviasi 8,09. Luas di bawah kurva normal untuk interval pertama dibatasi minus 2,26 sampai minus 1,64, tadi 139, batas bawahnya, batas atasnya itu ditambah 0,5 begitu. Sama dengan 0,505 minus 0,0119. Frekuensi harapannya 100 itu dari mana? Mahasiswanya kali 0,386 sama dengan 3,9. Nah, perhitungan semua interval ada di tabel. Jadi ini kan batas kelas. Gampangannya kita lihat batas kelas yang ada di sini. Ini 140 minus 144. Jadi batas bawahnya adalah 139 sampai 144,5. Nah, ini kan bawahnya lagi ketemu 145 kan, kurangi 0,5 jadinya 144,5. Seperti itu. Jadi kita ambil aja dari sisi yang bawah ini tadi gitu ya. Nah, selanjutnya bagaimana mencari ini gitu ya, untuk Z batas adalah 139,5 dikurangi 157,8. Jadi ini 139,5 dikurangi 157,8. Setelah itu dibagi dengan S-nya 8,09. Ketemu minus 2,26. Begitu. Nah, karena dari itu ini ditentukan dulu gitu ya, ditemukan dulu 144,5 kok bisa minus 1,64, makanya 144,5 dikurangi tadi 157,8 dibagi 8,09, ketemunya adalah minus 1,64. Begitu terus seterusnya sampai 174,5. Nah, selanjutnya kita akan mencari luas interval kelas tadi. Luas interval kelas adalah batas bawahnya minus 2,26. Ini kan batas kelas. Luas kelas itu perhitungan dari nilai Z yang ada di 140 dikurangi dengan 144. Jadinya minus 2,26 dikurangi 1,64. Nah, ketemunya ini. Nanti ini minus 1,64 dikurangi 1,03 ketemu ini. 1,03 0,41 ketemu ini. Minus 0,41 sampai minus 0,21 nilai Z-nya ya. Nilai Z-nya jangan lupa. Ketemu 0,2135. Jadi ketahui dulu nilai Z pada minus 2,26. Gitu. (0,21) kurangi 0,83 ketemu ini ketemu ini, yang ini minus 1,45, 2,06, 0,0538. Selanjutnya kita mencari frekuensi harapan atau expected. Diambil dari mana? Kita lihat di sini. Nah, frekuensi harapan karena jumlahnya ada 100 mahasiswa dikali 100.
Jadi tinggal 0, ini dikali banyaknya jumlah total gitu ya, total subjek gitu. Ini kan 100 mahasiswa, karena 100 mahasiswa berarti tinggal dikali 100. Kalau nanti 50 bagaimana? Tinggal dikali 50 seperti itu. Jadi ini dikali frekuensi luas interval kelas dikali 100 gitu. Nah, frekuensi pengamatan diambil dari mana? Diambil dari frekuensi yang ini, 7, 10, 16 observe. Observe itu pengamatan. Frekuensi pengamatan diambil dari 7, 10, 16, 23, 21, 17, 6. Jadi beda ya antara pengamatan yang diamati, yang tingginya 140 sampai 144 ada 7 orang. Nah, itu observe, mengamati gitu ya. Dapatnya 7, 10, 16, 23, 21, 17, 6. Nah, setelah itu kita baru masukkan rumus chi-square gitu ya. Didapatkan x kuadrat 7 min 3,9. Jadi tinggal 7 dikurangi 3,9 dikuadratkan dibagi ini. Jadi caranya adalah 0, bukan 0 ya. Observe dikurangi expected dikuadratkan. Jadi hasil pengurangan dari observe dan expected dikuadratkan baru dibagi expected lagi. Gitu. Ditambah juga nanti ditambah lagi. Jadi ini dikurangi ini dikuadratkan dulu baru dibagi terus ditambah 10 dikurangi 10,1 dikuadratkan, setelah itu bagi 10,1. Nah, jadi seperti ini. Ini lambangnya saya tidak mungkin tulis banyak gitu ya, karena cara pengerjaannya sama gitu ya. Ini 6 kurangi 5,4. Nah, jadi 6 dikurangi 5,4. Nah, hasil pengurangan ini dikuadratkan baru dibagi 5,4. Nah, karena jumlah kelasnya sama dengan 7, maka derajat bebasnya adalah 7 dikurangi 3. Kita lihat x kuadrat. Tadi hasilnya adalah 4,27 gitu ya. Tabel chi-square pada signifikan 0,05, kelasnya ada 4, derajat bebasnya ada 4, adalah 9,49. Kalau nilai chi-square pada signifikansi 0,01, derajatnya ada 4, derajat bebasnya ada 4, maka nilainya 13,3. Karena tadi signifikansinya adalah 5%, maka kita gunakan yang 9,49. Nah, terdistribusi normal apabila X hitung lebih kecil daripada X tabel. Gitu. Jadi 4,27 kan lebih kecil dari 9,49, sehingga datanya terdistribusi normal. Nah, selanjutnya ada transformasi data. Ini macam-macam caranya. Kalau data tidak terdistribusi normal, kan kalau terdistribusi normal bisa lanjutkan ke parametrik gitu ya. Nah, kalau uji non parametrik, apakah kita bila tahu sudah tidak terdistribusi normal langsung ke non parametrik? Tidak. Jawabnya adalah kita harus ditransformasikan dulu datanya. Nah, datanya tidak ditransformasikan dengan berbagai macam cara. Yang pertama adalah square root, akar, kemudian logaritma, arcsin, square, cubic, kemudian inverse, square root, inverse, square, inverse, cubic, dan reverse score. Oke, baik. Inilah penjelasan dari uji normalitas. Terima kasih atas kerjasamanya. Mohon maaf lahir batin kalau ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.